tentang penahanan hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pers. Bahwa hari ini pada hari Kamis tanggal 11 September 2025, tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi setelah menetapkan 4 orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti berupa pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 29 orang, ahli sebanyak 4 orang, dokumen surat dan petunjuk serta barang bukti yang diperoleh, tim penyidik menaikkan 4 orang saksi menjadi tersangka, yaitu 1. SH yang merupakan PJ Kepala Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, periode 14 Juni 2023 sampai dengan 12 September 2024. 2. SJ yang merupakan Sekdes Sumberjaya tahun 2024. 3. GR yang merupakan Kaur Keuangan Desa Sumberjaya periode Januari sampai dengan Agustus 2024 dan merupakan operator Siskeudes Desa Sumberjaya, serta MSA yang merupakan Direktur CV Sinar Alam Inti Jaya. Bahwa penyidikan terhadap para tersangka dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor PRIN 16-M231-M2-05-2025 tanggal 2 Mei 2025 serta Surat Perintah Penyidikan nomor PRIN 3720, 3723 dan 3726-M231-FD.2-9 tertanggal 11 September 2025. Perlu saya sampaikan di sini bahwa para tersangka bersama-sama secara melawan hukum menyalahgunakan keuangan desa Sumberjaya tahun anggaran 2024 dalam hal ini 1. SH selaku PJ Kepala Desa dengan sengaja menggunakan anggaran APBDes tidak sesuai dengan ketentuan dan menggunakan APBDes untuk kepentingan pribadi. 2. SJ dengan sengaja tidak melakukan tugasnya sebagai Sekdes untuk memeriksa bukti pertanggungjawaban pencairan anggaran dan menerima uang dari APBDes untuk kepentingan pribadi. 3. GR selaku Kaur Keuangan dengan sengaja membuat pertanggungjawaban seolah-olah benar dan menyesuaikannya dengan RAB yang dalam APBDes dan menggunakan anggaran APBDes untuk kepentingan pribadi. Setelah 4. MSA selaku Direktur CV Sinar Alam Inti Jaya dengan sengaja menjadi tempat penampungan uang APBDes Sumberjaya tahun anggaran 2024 untuk selanjutnya diberikan kepada SH, SJ, GR dan bertindak seolah-olah menjadi pelaksana kegiatan APBDes dan menerima fee. Perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka SH, SJ, GR dan MSA menimbulkan kerugian negara sebesar 856.642 rupiah. Hal itu berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara dari kantor akuntan publik. Para tersangka disangka melanggar primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 3199, subsidiar pasal 55 ayat ke-1 KUH pidana serta subsidiarnya pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang pidana korupsi. Untuk kepentingan penyidikan perkara ini, serta dikhawatirkan para tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan perbuatan para tersangka diancam dengan pidana penjara 5 tahun lebih, maka terhadap para tersangka dilakukan penahanan rutan oleh tim penyidik selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025 di Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Cikarang. Terkait dengan teknis pemeriksaan, mungkin teman-teman wartawan dapat bertanya langsung dengan tim penyidik, dalam hal ini ada Pak Kasipicus. Itu aja mungkin dari saya. Ada pertanyaan? Konstruksi awal kasus ini seperti apa? Jadi ini terjadi Ada bentengan? Ya, pengelolaan keuangan desa ini dilakukan oleh PJ ini pada tahun 2024. Jadi konstruksinya itu ada beberapa pekerjaan-pekerjaan. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu ada yang fiktif, ada yang tidak dilakukan, dan ada yang dilakukan tapi sudah dipotong. Jadi sebelum dikerjakan ini ada potongan-potongan sebesar ada yang 5%, 10%, ada sampai 15%. Nah,
perusahaan tadi di sini kan ada salah satu direktur dari perusahaan komanditer dari CVSAI ini. Inilah yang menjadi tempat penampungan. Jadi semuanya yang diselewengkan, dana-dana pembangunan di desa tersebut ditampung di situ. Ditampung di situ kemudian baru dibagi-bagikan. Jadi pekerjaannya pun kami sudah memeriksa langsung dan ada keterangan dari hasil pemeriksaan dari ahli konstruksi dan beberapa bangunan memang tidak sesuai dengan spesifikasi dan RAB yang ada. Bang, dana yang dikorupsi itu dana desa atau? Iya, dana desa. Ada barang bukti nggak Pak yang dilakukan disita atau gimana? Ada. Jumlah barang bukti yang sudah disita oleh penyidik jumlahnya 142 barang bukti. Berikut juga penetapan sitanya juga sudah kami dapatkan dari Pengadilan Negeri Cikarang. Masing-masing tersangka menerima berapa? Bervariasi, bermacam-macam. Namun jumlahnya semuanya itu seperti yang sudah ada dalam LHP PKKN itu sebesar 2.500.000.000 lebih. Udah pengembalian belum Pak? Nah, dalam hal ini selama penyidikan ada beberapa yang mengembalikan. Total pengembalian yang sudah kami terima itu 256 juta. Dan itu disimpan di RPL barang bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Dari total kerugian itu baru 256. Selain yang ditahan ada lagi nggak Pak yang terima uang Pak? Sampai saat ini inilah yang kami laksanakan dan hasil penyidikan yang memenuhi alat bukti semuanya keempat orang ini. Namun pengembangan tetap ada. Di barang bukti itu ada nggak kendaraan? Kendaraan sampai sini belum ada. Pak, untuk uang ini untuk keperluan pribadinya apa sih Pak? Oh, macam-macam untuk keperluan pribadi masing-masing. Kami tidak bisa sampaikan di sini, tapi ada dalam pemeriksaan kami di berita acara pemeriksaan. Nanti dalam dakwaan juga kami sampaikan. Ada buat judulnya nggak? Macam-macam. Ada. Belum dapat sampai ke sana kami, tapi Nanti kita mulai adalah untuk pengembangan kepentingan kita pribadi banyak sekali. Rata-rata semua untuk kepentingan pribadi masing-masing. Gitu ya. Nah, Pak, satu lagi. Kan tahun 2025 juga kan ada yang hilang itu Pak, yang kedua miliar sumber daya itu gimana Pak proses hukumnya? Ya, mohon izin Bapak. Jadi itu proses penggelapan yang terjadi yang dilakukan oleh almarhum ya. Ada dua di situ yang diduga. Jadi PJ Kades dan Kaur Keuangan ya, PJ. Kaur Keuangan yang dua sudah almarhum. Sampai saat ini kami menerima ada laporan masuk hal tersebut, cuman kami harus menindaklanjuti dulu apakah ada peristiwa pidananya karena yang bersangkutan keduanya sudah meninggal. Sedang kami telah terkait yang 2025 tadi ya Pak ya. Cukup ya. Itu. Terima kasih Pak Sindan.